Jambore Picking Karawang tahun ini berlokasi di Cigalosor, Camp UBP. Tepatnya di kaki Gunung Sanggabuana, Karawang. Diikuti oleh 76 peserta dari sekitar 33 korwil yang ada di bagian Picking Karawang. Tujuan diadakan Jambore Picking Karawang yaitu untuk melatih kedisiplinan anggota. Selain untuk melatih kedisiplinan anggota, tujuan dari Jambore Picking Karawang yaitu untuk menambah wawasan dari anggota Picking Karawang yang ikut Jambore. Dari tahun ke tahun, Jambore Picking Karawang merupakan program kerja Picking Karawang. 2 tahun sebelumnya, Jambore Picking Karawang diadakan di salah satu hotel di Karawang dengan tema seminar dinamika bobotoh di luar Bandung. Untuk tahun ini, Jambore Picking Karawang diadakan di kaki Gunung Sanggabuana, tepatnya 1300 mdpl. Adapun aturan-aturan Jambore Picking Karawang tahun ini yaitu dengan peserta wajib menggunakan seragam korwil atau Picking Karawang. Ya, tujuannya sama-sama melatih kedisiplinan tadi, dari hal terkecil aja. Apakah bisa mereka disiplin? Selain wajib menggunakan baju korwil, peserta juga wajib membawa seperti kopi, makanan ringan, aqua, dan lain-lain. Pengalaman tahun kemarin, banyak juga anggota yang tidak dapat atau tidak membawa perlengkapan yang diinstruksikan atau disuruh oleh para panitia Jambore Picking Karawang. Banyak dari mereka yang kena denda. Untuk tahun ini sebesar Rp5.000 per item. Ya, denda itu juga kita nanti dipakai untuk keperluan selama Jambore itu. Yang membedakan Jambore tahun ini dan tahun sebelumnya mungkin salah satunya kebanyakan peserta. Mayoritas dari korwil pesertanya beda dari tahun sebelumnya. Yang kedua mungkin pemateri dan isi materi juga beda. Pemberangkatan Jambore Picking Karawang sama seperti tahun kemarin, yaitu dengan menggunakan elep, dan tempat juga kita rahasiakan dari peserta. Ya, tujuannya supaya kita berangkat dan pulang jalan kaki. Untuk naik ke tempat lokasinya itu, berangkat itu anak-anak sekitar sejam sampai 2 jam. Kenapa? Karena emang anak-anak ini mayoritas mungkin bukan para pendaki gunung ya, jadi ya biasa begadang dan lain-lain, fisiknya terbatas. Tapi saya salut sama mereka, meskipun setiap warung mereka istirahat
membeli minum, tapi saya salut dengan semangat mereka. Mereka jalan kaki dari bawah ke atas itu kurang lebih sekitar 5 kiloan lah, 5 kiloan dengan rute yang terjal juga. Kegiatan di lokasi ada semacam pembagian regu, pemateri dari ya pemateri juga dari yang sudah berpengalaman ya. Terus ada makan bersama, ada pembuatan yel-yel dan lain-lain lah. Dengan tujuan dibentuk regu itu ya saya pengen berproses lah. Jadi setiap kelompok pasti ada pemimpinnya. Nah, si pemimpin tersebut ya mungkin mudah-mudahan ya kedepannya mereka bisa bukan memimpin si kelompok regu itu, tapi bisa memimpin Viking Karawang kedepannya. Bagaimana? Karena regenerasi itu harus diciptakan dari hal-hal seperti ini. Karena regenerasi itu proses, tidak bisa instan. Karena kalau instan itu terkadang ya maaf bukannya apa gitu. Terkadang yang terang bakal cepat redupnya, yang cepat terang bakal cepat redupnya. Tapi kalau yang berproses, insya Allah mereka akan bertahan lama dan kuat secara mental juga. Yang bernama grup B, grup Pandaringan ya. Grup B Pandaringan yang diketuai oleh Romi. Aye. Silakan ya. Selain kegiatan yang tadi ada juga semacam games untuk ya mungkin untuk senang-senang anak-anak, tapi di dalam game itu banyak pelajaran yang dapat diambil juga, semacam game harus mengenal satu sama lain di kelompok atau regunya, dan jika salah ya mungkin kena hukuman kayak nyanyi atau disuruh pidato. Kan dari game tersebut kita bisa bisa mengambil pelajaran, yaitu kita harus fokus dan kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dan untuk tadi hukuman tadi juga supaya kita si peserta itu lebih percaya diri bahwa orang teh bisa ya berbicara di depan umum teh gitu. Kamu kenapa kah? Aku katirisan. Wah, ini solusinya anget Sari. Kan. Anget Sari. Campur inti Sari. Jadi bikin happy. Minta kopi. Ayo. Yang pertama Dahlan. Ripal. Lukman. Tugas yang dilakukan oleh tiap regu atau kelompok ya tugasnya mungkin membuat yel-yel, terus mengkoordinir makan, dan ada materi-materi yang harus dilakukan ketika pemateri berbicara. Dan harapan untuk seluruh peserta Jambore tahun 2021 ya mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi mereka, ya bukan untuk dalam dunia hal Vikingan Karawang ya mungkin bermanfaat bagi kehidupannya. Mereka lebih peka terhadap persoalan lingkungan, karena ya tidak menutup kemungkinan mereka itu ya mungkin calon generasi penerus bangsa juga. Jadi ya harus dibekalkan tentang kepemimpinan lah. Ya mungkin itu sih harapan saya untuk para peserta, selain untuk bisa berinteraksi sosial sesama korwil juga, karena kan di tiap regu itu di beda-bedain, nggak dalam satu korwil yang sama tapi berbeda-beda korwil. Jadi di situ juga mungkin ada silaturahmi dengan korwil lain supaya saling mengenal, dan ya tujuannya ya komunikasi yang penting untuk mengkompakan
suatu komunitas, komunikasi itu harus baik, mulai dari anggota, pengurus harus berkomunikasi dengan baik supaya komunitas ini tetap eksis dan tetap bertahan sampai kapanpun juga gitu. Balik lagi awal sih, kita pada unggul. Siap. Tungguin ya. Adakah Persib di hati kalian? Ada. Adakah Viking di darah kalian? Ada. We are Viking, Korwil Karawang. Ayo kita bersama mensukseskan Jambore Viking Karawang. Grup A siap berjuang. Ini grup C, tolong geser saya dikit, jangan lebah diduting. Buat kemreng. Lanjut. Nah, udah semuanya ya. Hadap kanan. Hadap kanan, gerak. Oke, semuanya. Istirahat di tempat, gerak. Silakan untuk duduk ya, teman-teman. Kegiatan untuk malam ini yaitu ada penyampaian materi dari para pengurus Viking Persib Club. Alhamdulillah syukurlah kita semua bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat. Tunggu tuh. Berarti mamna lo bating. Alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan kegiatan, judulnya sih Jambore Viking Karawang ya. Dengan tema saya juga nggak tahu ya, ini soalnya ngambil dari bahasa Prancis, jadi intinya mah kekuatan persatuan adalah kekuatan. Ini filosofi dari semangat dari negara Haiti ya, yang banyaklah panjang artinya, searching di Google. Jadi kita harus mengedepankan persatuannya karena persatuan adalah kekuatan. Meskipun terkadang berbeda-beda tetap satu jua, tapi kalau bisa mah bersatu karena kekuatannya bersatu ya. Ada sekitar 14 korwil Pak yang sudah legalitas, katanya dari 70 korwil. Jadi sekitar 20% ya, 20%, baru 20% korwil Viking Karawang yang legalitas dari 70, itu baru ada 14. Terus apa kegunaannya? Jadi kegunaannya mungkin ya, kalau secara pribadi ya saya tidak pernah pandang bulu untuk membantu siapapun ya. Semua boboto di Karawang, mau Viking mau apa ya saya anggap Viking weh. Banyak kemarinnya pas final Piala Menpora yang kena telepon ke saya, ini. Alhamdulillah saya, insya Allah selagi masih kita bisa bantu. Alhamdulillah tanpa kita ke Polsek, kebetulan ada kakak-kakak kita ya, senior Viking Karawang di Polsek. Saya nelpon, alhamdulillah mereka bisa langsung keluar. Meskipun saya nggak tahu, dia tahu kayaknya ke saya, tapi saya juga nggak tahu. Nanya ke anak-anak korwilnya. Kayak kemarin ke korwil Pak, katanya orang Palawan yang kena. Nanya ke korwil Palawan, pada nggak tahu. Emang yang di Polres yang kena itu ketua Viking Musika ya.
si Don Juan. Itu dia kena bukan sebenarnya bukan karena Jack Viking. Disangka All Star kan kemarin sempat ramai All Star ya. Nah, dia disangka All Star kena dia keluar pagi. Bangkitlah jadi alus deui karena tingkat kebahagiaan warga Jawa Barat ya ditentukan dengan permainan Persib dan kemenangan Persib. Amun Persibnya goreng, tingkat kebahagiaan warga Jawa Barat ke lulus goreng gitu. Imunitasnya turun jadi COVID deui gitu. Sampurasun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih hatur nuhun ya buat Pak Ketum Viking Karawang. Tepuk tangan dong. Ray. Yang selama ini memang kita juga menilai di PC Pusat ya. Beliau ini luar biasa lah. Berdedikasi. Ya. Tepuk tangan sekali deh sama Kang Ray. Teman-teman Kang Ray selama ini sudah menyediakan waktu, tenaga, energi, mungkin material ya untuk menjaga saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, om-om kita, kakek-kakek kita, semua penggemar Persib yang ada di dalam keluarga besar Viking Persib Club dan berada di dalam naungan Viking Karawang. Hatur nuhun Om Ray. Juga kami mengucapkan terima kasih buat seluruh jajaran pengurus Viking Karawang yang sama mungkin punya jerih payah, totalitas dan loyalitas ya pada tim kebanggaan kita Persib, juga kepada keluarga besar kita, wadah kita semua Viking, yang didukung juga oleh ini korwil-korwil dari semua yang ada di bawah naungan Viking Karawang. Tepuk tangan dong buat korwil-korwil Viking Karawang yang memang dari semua distrik, dari hasil pendataan juga salah satu Karawang ini menjadi distrik panutan ya, paling korwilnya paling banyak, salah satu ya paling banyak, paling aktif juga Om Ray. Semoga kedepannya terus dijaga aktivitas, eksistensi dan loyalitasnya buat Persib Bandung. Malam. Masih semangat berarti ya, masih terjaga semangatnya. Ini dibagi 4 kelompok. Ya. Ada yel-yelnya? Ada. Yel. Hah? Udah. Nah. Siap. Satu, dua, tiga. Ayo kita bersama mensukseskan Jambore Viking Karawang. Grup A siap berjuang. Grup A, trot. Beda jeung sore ieu mah ieu. Kenapa Kang? Wah, ini solusinya Angin Sari. Angin Sari. Campur intisari. Jadi bikin happy. Kita pamit. Weh mantap, Robe. Sekedik. Jadi leadership itu yang pertama itu untuk melatih kadar kepemimpinan teman-teman. Kajian kurang baru dak picking, semisal kurang supporter, tapi teman-teman itu harus memiliki sifat leadership di dalam dirinya masing-masing. Itu tuh nanti bakal manfaat ketika teman-teman itu dihadapkan dengan realita yang ada. Bakal dihadapkan dengan masyarakat Kat umum. Najan urang budak Viking ketika ditanya nanaon ke masyarakat, urang kudu bisa. Dan itulah yang menjadikan kita sebagai budak Viking anu unggul. Jadi tong ukur
orang budak picking lalajo Persib, kemudian gogorowokan ya sebutnya teh melaksanakan ataupun melakukan euforia ketika Persib menang, tapi tidak ada manfaat yang bisa orang ambil ketika orang masuk picking gitu. Saya yakin teman-teman di sini yang ikut Jambore pada malam hari ini memiliki tujuan yang sama, memiliki kecintaan yang sama terhadap sepak bola, kemudian memiliki tujuan yang sama di dalam picking Karawang ini sendiri. Akhirnya teman-teman picking Karawang secara SDM, sumber daya manusia tidak memiliki leadership, sampai kapanpun picking Karawang ada, bahkan hamin 2 kiamat karak bubar, picking Karawang nggak akan maju karena SDM-nya minim gitu. Diuntungkannya dengan memiliki sifat leadership itu, kita ini bisa mandiri, tidak mengandalkan satu sama lain. Semisal si AI sangrana hah? Andri. Oh Dria. Si AI Dria. Tukangnya salah, memakai anduk tah. Anduk apa juga tah? Tah? Abil. Namun si Adria jeung si Abil ia memiliki sifat leadership di dalam dirina. Nepikeun ka engke iraha wae, bahkan malaikat Israel rek nyabut nyawa ya. Nya kan orang hidup nepi kapan meureun? Kan gitu. Eta bakal dipake. Artinya orang dimanapun bumi dipijak, langit di deuleu, lain dijunjung, langit di deuleu, sifat leadership pasti dibawa. Pasti nempel di dalam diri orang sorangan. Kayak dia lamun laki, ketika nanti berkeluarga, berumah tangga, ini harus memiliki sifat leadership. Tidak ada kisahna, riwayatna lalaki disetir ku awewe dalam rumah tangga. Jadi konteksnya konteks rumah tangga, punten teman-teman perempuan ya. Tapi kalau dalam konteks sosial dan budaya, kita harus menghilangkan budaya patriarki. Artinya budaya patriarki ini menganggap bahwasanya seorang perempuan ini lemah. Kalau dalam konteksnya sosial budaya, artinya orang berkerumun, orang non memiliki komunitas, masuk ke dalam komunitas, ke dalam organisasi. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam konsepsi memimpin. Tapi dalam konteksnya rumah tangga mah ya anggar we. Awalnya kudu nurut kalau laki. Ketika orang memiliki sifat leadership di dalam diri orang, secara sadar ataupun tidak sadar, suka tidak suka, orang bakal mampu memanajerial, Terima kasih untuk kegiatan hari ini kaitan dengan kegiatan Jambore Picking Karawang. Alhamdulillah acara berjalan dengan langsung dan tidak ada kendala apapun baik di pemberangkatan maupun Kami di sini selalu bersamamu, bangga mengawal kau kebanggaanku. Tak pernah lelah dan jangan menyerah. Di sini kami selalu bersamamu. Ayolah Maung Bandungku, kami selalu ada untukmu. Ayolah Maung Bandungku, kami terulang bersamamu. Kami percaya kamu, kami bangga padamu. Engkaulah kebanggaan di hatiku. Ngomong ke yel-yel ya? Seger. Melakukan satu yel-yel di dalam kelompok itu sendiri. Ah, mantap. Konsep leadership mah 2 hiji. 2 2. 1 2 3